Halo deh, balik lagi nih sama NZ. Nah, kita hari ini akan mempelajari PUEB 2, penulisan kata dan kata bilangan ya. Ini sebenarnya pertemuan yang kelima. Dan kita akan mencoba mengkaji ulang ya materi tentang penulisan kata ya. Pertama di sini ada kata turunan. Kata turunan itu kalau kalian masih bingung ya, saya akan tuliskan di sini ya. Kata turunan itu adalah kata berimbuhan. Nah, kan ini kelihatan banget nih ya, ada ibuan ber ya, ada ibuan makan, kemudian ada ibuan mei. Terus bentuk dasar itu berarti kata turunan alias kata imbuhan ya, ini ditambah dengan kata dasar. Maka jadilah dia bentuk dasar ya. Kemudian saat dia menjadi sebuah kata, maka disebut kata berimbuhan atau kata turunan. Seperti itu. Kata dasarnya di samping ini ya. Kalian bisa lihat semuanya di sini. Oh, goyang-goyang dia PPT-nya. Jadi selanjutnya kita akan melihat pembahasan yang selanjutnya, yaitu kata turunan itu kalau imbuhan ber dan an itu maka disebut simul fix. Sementara kalau imbuhan makan sama i pada kata mengetengahkan dan menandatangani disebut konfiks. Apa sih bedanya simul fix dan konfiks? Nih kalian bisa lihatnya zoom ya. Berpakaian itu asal katanya kan pakai ya, cuman dia bentuk dasarnya adalah pakaian. Sini. Terus kalau makan ini bentuk dasarnya itu ke tengah, ke spasi tengah itu berasal dari kata ke dan tengah. Nah ini yang kita sebut dengan simul fix, itu maksudnya jadi dari kata dasar dulu terus dapat imbuhan an kayak gini nih simul fix nih. Kalau konfiks itu langsung ditempel ke bentuk dasarnya, ditempel, tidak ada akhiran dulu baru dapat awalan. Jadi awalan dan akhiran langsung ditempel, itu namanya konfiks. Gitu ya. Selanjutnya kita lihat bentuk ulang. Bentuk ulang nih ada kata dasar, kemudian bentuk ulang seperti apa, sebelahnya itu ada kata kotak, mendapat imbuhan pean menjadi pengotak-kotakan, kemudian undang-undang, kemudian baris berbaris. Ini yang paling penting sih ada hubungannya sama penulisan judul ya. Nah, perhatiin nih di sini ya. Hilang. Di sini nih sistem mana tadi? Sistem pengotak-ngotakan masyarakat. Kalau kita tulis ya, ini yang di sini N yang kedua itu tidak kapital karena dia ini namanya bentuk ulang tidak sempurna ya. Namanya bentuk ulang tidak sempurna. Kalau yang sempurnanya apa? Sempurnanya itu contohnya kotak itu sempurna. Undang-undang itu termasuk contoh dari bentuk ulang sempurna. Nah, itu dikapitalin semua seperti yang ini. Kalau yang baris berbaris itu sama kayak pengotak-ngotakan, jadi huruf keduanya dia tidak dikapital. Ya. Selanjutnya kita akan membahas gabungan kata yang bermakna ambigu. Ini kadang-kadang orang suka bingung apa sih bedanya idiom, frasa, kemudian semi idiom atau semi konotasi. Sama kata majemuk ya. Sebenarnya semi konotasi atau semi idiom itu nama lain dari kata majemuk. Idiom itu dua katanya itu kalau ditulis itu dua-duanya itu tidak berhubungan dengan kata tersebut gitu. Contohnya misal buah hati itu kan nggak ada hubungannya sama buah, nggak ada hubungannya sama hati ya. Kalau yang kambing hitam sama meja hijau ini bisa masuk ke frasa. Sebelum kita memahami itu ya, idiom sama frasa sama semi konotasi sama semi idiom, ingat bahwa frasa itu dua kata ya, dua kata yang kata pertama itu makna sebenarnya, kata kedua juga makna sebenarnya. Tapi kalau idiom kata pertama tidak makna sebenarnya, kata kedua juga tidak makna sebenarnya. Nah kalau yang semi konotasi itu kata yang pertama makna sebenarnya, kata yang kedua tidak makna sebenarnya. Maksudnya tuh gini, kambing hitam itu kambing yang berwarna hitam itu frasa, berarti kan dua-duanya memang maknanya memang dua-duanya dari asal katanya. Terus kalau yang idiom itu kambing hitam kan nggak hubungannya sama kambing sama warna hitam, itu artinya adalah orang yang dipermasalahkan apa di kambing hitam kan itu di aku jadi lupa ya, dipermasalahkan dijadiin tumbal gitu. Terus makna kata bentuk hilang ya, itu karena dia nggak ada hubungannya sama bentuk kata asalnya. Terus kalau yang frasa itu ada hubungannya sama pola-pola gitu, menerangkan diterangkan. Ini ada bab khusus namanya bab frasa. Nanti kalian akan mengenal istilah frasa endosentris, frasa isosentris, frasa inductif, frasa koordinatif, frasa subordinatif, frasa positif gitu. Nah kalau yang semi konotasi ini biasanya kata pertama memang asal katanya itu, tapi yang kata kedua itu tidak menjelaskan kata pertama. Jadi siapa sih yang sakit tulangnya, enggak kan? Siapa sih yang mandi sabunnya, enggak kan? Gitu. Jadi makna kata pembentuk tidak hilang dan tidak berpola dijelaskan atau dijelaskan seperti itu. Untuk yang ambigu nih contoh nih, mahasiswa kampus terkenal atau rumah lama penjahit baju wanita. Ini supaya tidak ambigu biasanya kita hanya butuh yang namanya tanda strip seperti ini. Kalau dimaksudkan kampusnya berarti stripnya di mana, kalau dimaksudkan mahasiswanya stripnya di mana. Ini tinggal mainin tanda strip aja atau tanda hubung ya. Next, kata ganti ku, mu, kau, dan nya, bentuk terikat dan partikel. Ini kalau kita ingat kembali, sepertinya ini pelajaran yang remeh-temeh, tapi ternyata banyak di antara kita semua banyak yang salah mempertulisnya itu apa sih maksudnya? Menuliskannya itu salah. Jadi kayak SMA aku nggak ada tanda strip, aku tulis bispasi, kau pinjam bispasi gitu. Walaupun sebenarnya untuk kata kau sendiri itu masih polemik ya, masih kayak jadi perdebatan. Kau itu masuk ke kata kepemilikan atau dia sudah masuk ke kata pengganti seperti kata kamu. Jadi dia menuliskan dipisah, ada yang digabung, bahkan ada hubungannya sama nanti bentuk aktif pasif. Ini agak pusing sih ya. Maksudnya agak pusing itu bukan yang pelajaran ini pusing kayak fisika, kimia, biologi gitu-gitu karena banyak materinya, tapi lebih karena kita masih belum belajar yang namanya bentuk aktif pasif. Kalau sudah pasti kalian sudah tahu dan ya gitu ternyata ya ada asal usulnya. Pasti kalian akan ngomong kayak gitu. Selanjutnya ada bentuk terikat ya. Di sini ada antar, anti, semi dan seterusnya ditulis serangkai. Ini lebih ke penulisan serangkai sama serangkai sih ya. Nah, ini yang terpisah ada dua di sini per sama pun karena dia punya makna demi, setiap, mulai, kemudian saja dan juga. Contohnya ada di samping sini ya. Nanti kalau yang bingung-bingung langsung tanya aja di bawah komen.
Oke. Singkatan dan akronim ini banyak orang yang bingung bedakan apa sih yang dimaksud singkatan, kok ada istilah akronim padahal dia juga singkatan gitu. Jadi gini, kalau yang namanya akronim itu dia dibaca seperti sebuah kata gitu. Aku tulis ya di sini ya. Dibaca seperti sebuah kata. Sementara kalau yang namanya sinonim singkatan itu dieja atau dibaca seperti kita membaca satu huruf yang dieja gitu. Ya pokoknya seperti huruf yang dieja. Atau mengeja huruf. Ya, huruf per huruf bacanya tuh. Kalau akronim dibaca seperti satu kata gitu. Contohnya bulog, nggak mungkin kamu bacanya BULOG. Sementara kalau yang singkatan itu nggak mungkin kamu baca WHO itu jadi WO kayak gitu, bukan, tapi WHO gitu. Dan di sini ada subkategorinya, lembaga, bukan lembaga, gelar, lain-lain. Kemudian ada keterangannya. Itu penulisannya yang lebih kalian harus lihat tuh adalah huruf kapital sama tanda titik ya. Yang jadi perhatian tuh di sini adalah kapan dia kapital, kapan dia pakai huruf titik. Jadi saya warna merah ya, kapital sama tanda titik ya. Ini dan nih, tanda titik. Jadi poinnya di situ itu. Jadi kalau dia kapital itu karena dia lembaga. Yang bukan lembaga berarti kapital, tapi pas dipanjangin nggak perlu kapital kayak gitu. Jadi kayak SD itu sekolah dasar, S-nya kecil, D-nya kecil. Sebenarnya aku dimarahin loh kalau ngomong kecil gitu. Karena di bahasa Indonesia itu nggak ada huruf kecil, adanya huruf non kapital gitu. Terus kalau yang gelar itu R titik A titik. Jadi setiap satu huruf itu ada titiknya. Ini nama gelar juga profesor, dokter, Latifah, NM. Ini ada titik sama tanda koma, pemisahan antara gelar sama nama. Ini kalau yang singkatan atas nama sampai dengan ini jangan sampai sana, banyak yang biasanya pakai garis miring ya. Salah. Oke. Supaya cepat aja. Ada penulisan kata bilangan numeralia. Ini aturannya umum banget sih. Ada satu atau dua kata. Itu kalau dibaca maka dia ditulis pakai huruf. Yang itu 10 pakai kayak gini. Kalau yang angka lebih dari 2 kata pakai ini. Ini aturan umum ya. Ada aturan khususnya yang berikutnya ini. Aturan khususnya itu kayak misalnya kalau angka tidak boleh di awal kalimat ya. Itu contohnya 25 nih. Nggak boleh. Kemudian angka pada pemberian ya. Itu 10, 25 ini tetap ditulis angka. Jadi nggak usah diuraikan. Gitu. Ini ada salah-salahnya jadi kalian tinggal baca aja. Nanti kalau bingung langsung tanya aja ya. Oke. Terus tadi yang terakhir belum tak jelasin ya, ukuran itu ada yang pakai tulisan huruf seperti ini kemudian diuraikan. Ada yang angka terus disingkat. Ini semuanya benar. Terus angka pada bilangan tingkat nih biasanya orang-orang salah itu nulisnya itu yang ini ya atau enggak yang ini. Jadi pilih salah satu guys. Jadi kalau nulis XX1 itu nggak usah ditulis seperti ini karena arti dari XX1 yang pakai arrow ini artinya sudah begini ya teman-teman adik-adik, seperti itu. Angka pada mata uang yang benar itu adalah yang kayak gini ya. Kenapa kayak gitu? Nggak boleh ada spasi dan titik karena alasannya supaya tidak ada dusta di antara kita. Nggak ada yang namanya penambahan angka yang lain gitu. Terus yang koma 00 ini secara akuntansi memang di SOP-nya ya, Ikatan Akuntansi Akuntan Indonesia itu harus pakai 0 desimal supaya memudahkan bunga kalau di dunia perbankan tuh. Akhiran an ya, ini pakai tanda strip intinya itu ya. Terus angka pada dokumen resmi ini harus diuraikan. Udah gitu aja, cepet kan? Ya jangan lupa kaji ulang, yang belum catat segera dicatat catatan ini. Oke, gitu dulu. Nah, kira-kira yang mana nih yang benar? Wah, pasti yang sudah pernah mempelajari materi ini pasti sudah tahu. Jangan lupa di komen. Terima kasih atas perhatian kalian. Bye.